aspirasi, orang Tangerang pun juga ingin memiliki Ahok. Kan sayang KTP-nya bukan Monas gitu. Partai Nasdem duluan yang mendukung. Ya itulah, tapi yang jelas begini. Buat kami, kalau PDIP mau bergabung ya untuk mendukung Ahok itu bagus. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas ya kita sekarang jalurnya sudah mulai dijalani oleh Ahok ya menuju calon independen. Itu agak sulit kemudian kalau harus merubah proses itu sehingga menjadi dukungan dari partai politik. Ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan ya apabila karena ini kan yang paling banyak kursinya dan bisa mendukung sendiri PDI Perjuangan. Gini, kalau kita jadi melihat harus keluar dari jalur persoalan. Ya gini, pokoknya menurut kami yang paling penting adalah untuk kepentingan rakyat itu saja. Mana yang terbaik buat rakyat, nah itu yang akan kita ambil. Nah ini yang menurut saya juga harus dipikirkan oleh kita semua, termasuk orang-orang di partai politik. Ya bagaimana kita ingin mewujudkan Jakarta yang bersih, Jakarta yang maju, Jakarta yang bermartabat dan sebagainya itu. Ya kita bisa tadi dikatakan ya gotong royong juga bisa ya untuk supaya bagaimana pilkada di 2017 ini menghasilkan pimpinan yang benar-benar kita harapkan. Nah, jadi tidak ada masalah ya. Apalagi juga tadi dikatakan ya politik ini dinamis. Kita masih banyak kemungkinan yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini. Supaya pilkada cepat selesai kalau analisis publik lainnya menyusul pernyataan Pak Ahok yang kabarnya sudah mendapat jaminan dari Bu Megawati Soekarno Putri. Tetapi kedepannya adalah PDIP juga sudah menyiapkan sejumlah 32 orang 32 pendaftar. Yang saat ini bagaimana kira-kira progresnya termasuk kemungkinan ada Bu Risma. Saya ingin update perkembangannya sesaat lagi usai jeda di Prime Time. Memang perkembangannya karena masih ada nanti Juni, Juli, puasa, Agustus nanti mulai masuk. Semakin dekat proses pendaftaran, tetapi juga sudah banyak strategi mungkin diluncurkan oleh PD Perjuangan. Kemarin ada Posko Karisma, apa kabar Mas Basara? Iya, itu ternyata setelah kita telusuri, Posko Karisma itu adalah posko yang didirikan, diinisiatifi oleh para teman-teman relawan Bu Risma yang memang punya ekspektasi agar PDI Perjuangan... Relawan Bu Risma ini PDI Perjuangan juga atau bukan? Bukan, artinya dia di luar struktur PDI Perjuangannya. Itu saya kira sama munculnya seperti relawan Ahok, relawan Pak Jokowi pada saat Pilpres dan sebagainya. Dan itu dalam alam demokrasi seperti saya ini lumrah-lumrah saja. Begitu. Sehingga oleh karena itu kita mencermati itu sebagai sebuah ekspektasi publik. Walaupun sampai dengan hari ini Bu Risma belum mendaftar sebagai calon, karena saya kira dia istiqomah pada janjinya ya untuk membangun Surabaya, tetapi dia sadar betul sebagai kader partai dia harus tunduk kepada apapun penugasan partai yang akan dilakukan nanti. Tapi di luar itu Bung Wahyu sesuai dengan harapan publik agar partai membenahi diri, membangun kinerja yang akuntabel, transparan dan lain sebagainya. Di dalam proses rekrutmen, penjaringan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta, kemarin kita sudah memproses 32 orang calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar lewat PDI Perjuangan. Sekarang ini tahap kami sedang melakukan survei, pemetaan lapangan terhadap semua figur, semua yang mendaftar, untuk kemudian kita memotret faktor popularitas dan sudah bisa tergambar kira-kira hasilnya? Kita masih sedang olah, hasilnya masih dalam proses, dan saya kira kita juga tengah mengkonsolidasikan dengan struktur partai dalam hal ini DPD DKI Jakarta, DPC, PAC, ranting-ranting dan anak ranting, karena salah satu tujuan pilkada bagi PD Perjuangan bukan hanya merebut kekuasaan politik di daerah, tetapi juga sarana kaderisasi dan konsolidasi. Sehingga faktor-faktor itu coba kita konsolidasikan sedemikian rupa sebelum kita sampai pada kesimpulan. Sementara ini kita menyiapkan 3 skenario. Skenario pertama itu adalah mendukung pasca calon gubernur dan wakil gubernur dari internal partai. Saya kira ini adalah gagasan sebagai partai kader. Kita melakukan persemaian. Idealnya karena kita bisa mengusung sendiri di pilkada DKI, idealnya kita mengusung opsi pertama itu adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur dari kader sendiri. Kemudian opsi yang kedua adalah gubernur dari kader internal, kemudian calon wakil gubernur dari eksternal. Opsi yang ketiga, calon gubernur eksternal, calon wakil gubernur dari internal. 3 opsi ini semua masih sedang terbuka, kita exercise. Termasuk ini exercise-nya PD Perjuangan dengan 32 nama yang saat ini masih mengikuti penjaringan. Tetapi muncul juga ada nama Bu Risma. Mas Hanta, kira-kira bagaimana? Ya tergantung PDIP ini seriusnya kemana. Apakah betul-betul ingin menyiapkan lawan tanding Ahok yang sepadan, atau sedang memperkuat posisi tawar, ujung-ujungnya sebenarnya peta jalannya ke Pak Ahok juga. Itu kan berbeda untuk membacanya.
Kalau saya sih berharap biar seru pilkadanya seperti temanya pilkada belum selesai, Ya. maka memunculkan figur-figur yang punya potensi untuk lawan sepadan dari Pak Ahok yang sangat kuat itu. Misalnya tadi pertanyaan Mas Wahyu soal Risma, saya katakan, iya kalau ingin memunculkan figur harus figur-figur yang memiliki kekuatan elektoral, kekuatan figur yang mirip dengan postur elektoral yang dimiliki oleh Pak Ahok. Karena itu figur-figur kepala daerah berprestasi menurut saya layak untuk dipertimbangkan, untuk dimunculkan. Tetapi makin lama memunculkan, ruangnya semakin sempit, semakin tidak ada keseruan untuk memunculkan. Nah mungkin ada kalkulasi realistis tadi PD Perjuangan untuk memunculkan. Nanti kalau dimunculkan, dicoba-coba untuk melihat sepadan, tetapi tidak muncul figur yang kuat, tidak ada pilihan bagi PDIP, akhirnya harus dukung Pak Ahok juga. Misalnya surveinya ternyata Pak Ahok juga yang nomor 1. Yang kedua, nanti banyak pertaruhan. Ini kan pertaruhan bagi PD Perjuangan yang memegang kursi legislatif di DPRD. Tidak mau di 2019 punya imbas ketika kalah di eksekutif terhadap legislatifnya. Karena itu banyak yang akan dipertaruhkan. Posisi Bu Risma lagi, terutama akan layu sebelum berkembang. Padahal orangnya orang baik, potensial dan masih panjang. Yang kedua, Jatimnya bisa terlewat peluangnya. Kalau kalah di pilkada DKI. Jadi memang benar-benar harus berpacu. Jadi berpacu dihitung betul. Tapi Oke. di sisi yang lain, PD Perjuangan menurut saya juga mempertimbangkan begitu gengsi politik Gubernur DKI ini. Dulu kan Presiden Republik Indonesia yang jadi Gubernur DKI. Selain itu APBD-nya 67,1 triliun. Ini juga harus diamankan. Jadi faktor-faktor itu menurut saya dihitung betul oleh PD Perjuangan. Tidak mungkin PDIP mengusung nama orang yang tidak akan punya peluang menang. Pertanyaannya, kalau orang yang akan disiapkan oleh PD Perjuangan tidak memiliki peluang menang, kemana? Itu tadi sebenarnya akan ke Pak Ahok sedang menyiapkan pintu atau sedang serius betul menyiapkan lawan tanding Ahok. Benar-benar Risma. Kalau memang benar-benar menyiapkan lawan tanding Ahok, bagaimana Nasdem menghadapi Bu Risma taruhlah seandainya? Menurut saya saat ini Pak Ahok siap untuk menghadapi siapapun, apalagi dengan hasil survei yang sekarang menunjukkan bahwa masih jauh ya Pak Ahok di atas lawan-lawan yang beredar. Itu ya kita pun masih mencari-cari tahu juga siapa kira-kira yang cocok menjadi lawan Ahok. Walaupun segalanya bisa berubah ketika ada deklarasi calon tertentu lainnya misalnya. Betul, yang biasanya elektabilitas langsung meningkat ketika deklarasi dilangsungkan. Betul, bisa, semuanya masih bisa berubah ya. Tapi juga untuk Pak Ahok ini kan juga terus bergerak ya. Pendukungnya juga terus bergerak dan sebagainya, yang saya pikir juga ya kita bisa kok mempertahankan posisi elektabilitas Pak Ahok yang terus bertahan di nomor 1 dan cukup tinggi. Ya, apalagi juga meskipun diserang sana sini, difitnah sana sini, toh juga tidak mengurangi hasil elektabilitas dari survei-survei yang ada. Jadi kami cukup yakin bahwa Pak Ahok cukup mulus jalannya ke depan. Kita pun juga ingin segera tahu siapa yang akan menjadi lawannya Pak Ahok. Jadi paling tidak tetap istiqomah di jalur perseorangan. Ya sejauh ini kalau sudah berjalan tentu tidak mungkin kita tinggalkan begitu saja. Ini tahapannya menurut saya sudah benar kok. Apa yang dijalani oleh Pak Ahok dengan teman Ahok, dengan relawannya, dengan Nasdem, dengan Hanura sudah on the right track. Tapi jalur partai pun sudah cukup. Karena itu sebenarnya Pak Ahok tidak begitu bergantung di PD Perjuangan. Dengan Hanura 10 kursi, Nasdem 5 ditambah Golkar kabarnya akan mendukung juga 9 kursi. Itu sudah melampaui 21. Hadirnya PDIP sebenarnya variabelnya tidak menjadi penentu lagi. Itu yang harus dihitung oleh PDIP. Pernyataan Pak Ahok 2 hari lalu ya bahwa dia masih mempropagandakan pernyataan seolah-olah Ibu Mega memberikan dukungan kepada Pak Ahok untuk maju di dalam Pilgub DKI. Padahal tadi tiket calon perseorangan sesuai dengan jalur istiqomah yang diambil itu ditambah Hanura dan Nasdem dan katanya Golkar, mestinya dia sudah merasa cukup nyaman. Ya, tapi kenapa tidak dibacanya lebih positif? Untuk tidak membuat memfight accompli, tiba-tiba PDI Perjuangan mendukung beri jaminan. Kalau saya melihatnya lebih dari kacamata positif ya, bahwa Pak Ahok juga sayang juga sama PDIP gitu. Juga berharap masih rindu. Nah itu dia. Jadi masih berharap berangkulan dan sebagainya. Menurut saya kalau yang harusnya ditangkap oleh PDIP secara positif juga. Apa namanya, keprihatinan saya sama Pak Ahok. Beliau gagal paham untuk memahami culture-nya PDI Perjuangan. Boleh kasih catatan sedikit. Jangan terlalu jauh memberi jarak antara Ahok dan PDI Perjuangan. Jangan sampai anti klimaks. Ternyata ujung-ujungnya kerasnya PDI Perjuangan, ujungnya dukung Pak Ahok juga. Jadi cukup menukik, tikungannya terlalu tajam. Kalau misalnya akan ada peluang, menurut saya agak di tengah sedikit. Baik, kita lihat nanti dinamikanya bagaimana. Penantang berubah strategi untuk mempersepsikan ini ada permintaan Pak Ahok untuk merubah strategi. Sudah